bergabung bersama kalian. Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam Bapak Ibu, para suster dan teman-teman semua. Adil Katalino Bacuram Kasaruga Basengas Kajubata. Kenalkan, nama saya Vero, saya berasal dari Entikong, Kabupaten Sanggau. Dan saya Berta, saya berasal dari Flores NTT. Kami berdua akan memandu acara kita pada malam hari ini selama 1 jam ke depan. Selamat malam suster. Selamat malam Pak. Dan selamat malam bagi adik-adik semua. Selamat malam. Pada adik-adik semua, di pembukaan tadi MC pertamanya itu tadi ada Vero ya, berarti anak dari K2 juga. Harapan kita bahwa adik-adik yang saat ini SMP semua ya, pertemuan kita malam ini saling meneguhkan, ya saling belajar, sehingga pertemuan pada malam ini sengaja spesial buat anak-anak di YPU. Mereka belajar mandiri, mereka belajar untuk mengembangkan potensi dirinya. Kepada adik-adik yang di asrama, ingat, Vero itu dulu juga dari asrama sama toh, apalagi tadi Berta dari kampung juga, dan ada juga nanti dari Kalimantan. Waktu saya tanya pertama namanya, dia lupa namanya, bukan lupa namanya, tetapi susah untuk bicara. Mengapa? Berlatih. Nah, kami berharap juga kepada adik-adik di asrama di sana, ya tidak hanya sekedar sekolah ya. Di YPU di sini tidak sekedar sekolah, tetapi bisa berlatih tari, bisa berlatih berbicara. Nah, tentu harapan kami hari ini, adik-adik yang di asrama dalam pendampingan suster nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan wirausaha. Semoga apa yang dilakukan oleh anak-anak nanti bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi acuan juga. Itu cara bagaimana kita membangun percaya diri kita. Selamat malam untuk adik-adik dari YPU, semuanya pada semangat. Dan di sana juga ada Pak Martin. Selamat malam Pak. Selamat malam suster. Semoga sehat selalu. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sudah 3 kali mengikuti Zoom dari YPU. Ini undangan yang sangat spesial untuk kami. Ya, anak-anak juga mengikutinya dengan semangat, Pak. Dan semoga juga ini menjadi inspirasi untuk anak-anak dari Sanggau, yang merupakan anak-anak dari Asrama Putri Kuala II, yang menyaksikan anak-anak dari YPU dan yang penuh semangat, berani tampil, ya terutama dalam pembinaan yang selanjutnya nanti. Semoga mereka juga dapat menjadi generasi muda yang berguna di masa depan. Semua ini anak-anak mau semua, Pak. Gimana caranya? Boleh suster, tapi ada syarat ya. Cara lain kenapa kita bertemu seperti ini, ya tujuannya itu, supaya kita saling kenal. Ya, ini Pak saya Pak. Oh suster. Wah. Neka itu sudah murid saya Pak, Neka. Salam jumpa suster. Selamat jumpa. Saya Pak Martin yang sering pernah ke Singkawang, pernah di Pontianak. Vero tuh kenal dengan saya Pak Vero.
Vero murid Oh, saya. Vero di sini, Vero kamu di sini. Ya. Oh. Vero itu murid. Dadah Vero. Langsat, ingat langsat kawai. Ya, Makanya dia jadi MC hari ini, Suster. itulah dia. Kelihatannya makin tambun ya. Karena nanti dia sharing, Suster. Dia sharing, dia punya kegiatan rutin sekarang, Suster. Selama di EPU, saya datang ke EPU. Di situ tantangan yang sangat besar bagi saya, bagaimana saya ikut revolusi dengan teman-teman. Dari segi karakter, itu sangat susah bagi saya untuk ikut dengan teman-teman yang lain. Di EPU ini, kegiatan yang saya lakukan selama ini yaitu ikut bergabung di tim Lumbung Selera, yaitu sebuah unit usaha di Yayasan Prima Unggul. Salah satu dulu di awal-awal, Vero ini suka cemburu ini. Nah, bagaimana mengatasi itu, Vero? Cara saya untuk mengatasinya, bagaimana saya berjuang dengan apa yang saya bisa. Misalnya saya ini bisanya di bidang masak. Saya tekuni di bidang masak itu. Suatu saat nanti saya juga bisa seperti mereka, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Rosi. Saya berasal dari Noyang. Tapi saya juga datang ke sini kan kayak masih sama waktu di susteran itu. Ya kayak sering menyendiri juga. Tapi sekarang udah mulai agak lebih lancar bicara, udah lebih senang. Apa yang membuat kamu senang di sini, Rosi? Saya senang di sini karena satu, saya itu bisa ketemu sama orang-orang yang beda suku dengan saya. Sedangkan di satu sisi lain, karena di kampung saya lebih senang sendiri, tapi kalau di sini itu nggak bisa sendiri. Di saat kita sendiri itu teman-teman selalu gangguin, ajak main. Yang ada saatnya juga bahwa tidak semua bisa bicara dengan lancar, tapi dibandingkan dulu, sekarang udah lebih lancar. Tapi pelan-pelan, asalkan ada kemauan. Saya selalu mengatakan, tidak ada yang tidak bisa berubah, asalkan mau. Jadi untuk adik-adik, pasti saya pikir, karena kan saya di sini ada susah buat kayak menyesuaikan diri. Tapi kalau seandainya nanti adik-adik, kalau ada kesempatan untuk datang ke sini, pasti lebih baik daripada saya. Untuk Suster Kori, saya minta maaf karena saya jarang ngomong, jadi ya udah diam-diam aja. Ya, Dan terima kasih untuk Suster Kori. sudah dimaafkan memang ya. Selamat berubahlah kalau begitu. Sukses ya semuanya, Neka juga sukses. Selamat malam, Suster. Selamat malam, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Dinda. Saya berasal dari Desa Nangka, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Nanda. Ada yang dari Kabupaten Nanda? Oh, selamat malam, Suster. Ini satu kampung, Suster. Mantap, mantap. Sukses, Semangat. Semangat, Mas. Suster. Ame nakal. Pesan Suster Kori, ame nakal. Udah ya, Suster. Wah, luar biasa ya malam ini. Ternyata ini suster-suster udah kenal ya dari sana. Wah, ini kejutan malam ini ya. Untuk menyesuaikan itu awalnya nggak mudah bagi saya sendiri juga karena memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tapi karena kita di sini juga dibina oleh Bapak Martin, Ibu Devi di sini dibina supaya kita itu saling menyatu dalam melaksanakan segala sesuatu. Jadi di sini setiap anak diberikan kesempatan untuk belajar lebih, dan kesempatan itu merupakan pembelajaran bagi saya. Jadi yang ilmu yang telah diberikan itu bagaimana saya harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Jadi pesan saya untuk adik-adik semuanya, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena setiap pengalaman itu akan menjadi satu pembelajaran bagi kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Flora Endivida Ragepa Yoksa. Saya dari Kecamatan Sekayam, Balai Karangan Pengadang. Saya ingin bertanya bagaimana kegiatan di
YPU. Prinsipnya di sini adalah kegiatan anak-anak ada 3. Pertama adalah bagaimana mereka belajar di rumah tangga di sini. Tentu belajar karena mereka di sini juga adalah mengikuti non formal. Kalian tidak hanya butuh ijazah 1 lembar, nggak laku kalau kalian tidak punya potensi lain. Maka mereka juga berwirausaha, ada di bagian masak, ada di bagian jahit, ada di bagian seni, ada di bagian pendidikan. Dan di sini mereka saling mengajar. Yang SD diajarin oleh SMP, yang SMP diajarin oleh SMA. Entah ada nanti ke depan yang bergabung di YPU atau liburan di YPU boleh. Tidak harus sekolah di YPU, misalnya ya katakan 1 bulan misalnya live in di YPU, kita selalu beri kesempatan. Boleh secara ekonomi kita miskin, tapi mentalnya nggak boleh miskin. Kami di sini benar-benar dari keluarga sederhana. Ya, maka jangan putus asa. Dari awal mereka sekolah dari asrama dan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari asrama yang awalnya nakal, tak mau didengar, tak mau dengar suster, orang cemburuan, cuek, terus sekarang dapat bergabung di YPU dan itu dapat menginspirasi kami. Kakak-kakak dan anak-anak YPU, teman-teman, kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami sangat senang bergabung dengan kalian sekarang. Suatu saat saya bisa juga bergabung bersama kalian. Selamat malam kakak-kakak. Nama saya Christian. Nama saya Christian, saya berasal dari Flores NTT. Sekarang saya umur 8 dan kalau saya sekarang umur berapa? Umur 8 tahun. Kira-kira apa yang membuat kakak-kakak pengen belajar seperti saya di sini? Perkenalkan, nama saya Pelagia Seril, saya kelas 9, saya dari Entubah, Kecamatan Sekayam, Balai Karangan. Motivasi saya untuk bergabung di sekolah YPU adalah bisa memotivasi diri, mengembangkan diri menjadi yang lebih baik, serta bisa lebih banyak belajar. Cita-cita saya jadi pengusaha mall. Hello, sister. Hello. My name Maria Tersia Kasih Bunga. You can call me Kasih. I come from Flores Island. My hobbies are singing and cooking. In the future, I want to be photographer. Thank you. Ya, mereka masih belajar, tetapi yang lebih penting bahwa ini salah satu cara untuk berlatih berbicara. Bukan karena nggak bisa, takut diejek. Padahal biasanya yang suka ngejek itu juga nggak bisa, kan? Nah, begitu. Maka ya mungkin ini pelajaran malam ini, jangan khawatir, jangan takut salah. Entah dalam berbicara, entah dalam bidang apapun. Maka semoga ilmu hidup hari ini juga kalian lihat teman-temanmu, mereka juga belajar dari kalian. Pater Noster.